Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Senapati yang kami tawan itu kedapatan mati di dalam biliknya. Mati, para pengawal itu hampir berbareng mengulang. Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya dengan suara bergetar. Aku harus menghadap tuanku Anusapati. Berita itu benar-benar telah mengejutkan. Anusapati yang belum sempat tertidur itu terkejut mendengar seorang pelayan dalam menghadap di depan pintu bilik di bangsalnya. Ada apa? Bertanya Anusapati. Para pengawal akan menghadap tuanku. Ada sesuatu yang sangat penting akan disampaikan kepada tuanku, jawab pelayan dalam dari luar pintu. Ketika Anusapati kemudian keluar dari biliknya dan didapatkannya ketiga pengawalnya, maka mereka pun segera menyampaikan maksud seorang prajurit yang akan menghadap. Bawa kemari. Di hadapan Anusapati prajurit itu pun mengulang keterangannya, bahwa tawanan itu telah mati di dalam biliknya. Anusapati pun terkejut bukan buatan, sehingga suaranya menjadi bernada tinggi. Kenapa ia mati? Kenapa? Itulah yang sedang hamba cari bersama dengan para penjaga tuanku. Hamba masih belum menemukan sebab-sebab yang pasti atas kematiannya. Tetapi yang pasti adalah bahwa senapati itu mati terbunuh. Bukan karena bunuh diri atau dicengkam oleh penyakit yang aneh. Dibunuh? Bagaimana mungkin? Kami mendengar suara sesuatu terjatuh di dalam bilik itu tuanku. Ketika kami membuka pintu, kami menemukan senapati itu sudah mati, sedang atap bilik itu terbuka sedikit. Terasa sesuatu menghentak dada Anusapati. Dengan serta-merta ia berkata sambil berdiri. Aku akan berkemas. Kita pergi sebentar melihat tempat itu. Anusapati pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Sejenak ia membenahi pakaiannya dan menyambar sebilah keris yang tergantung di atas pembaringannya. Bersama para pengawal ia pun kemudian pergi ke bilik tawanannya. Seperti yang dikatakan oleh prajurit penjaga itu, tawanan itu memang sudah mati terbunuh. Tubuhnya masih terbaring di tempatnya, sedang atap di atasnya masih juga tetap terbuka. Perlahan-lahan Anusapati mendekati mayat yang masih tetap berada di tempatnya itu. Belum ada perubahan sama sekali tuanku, berkata perwira penjaga bangsal tawanan itu. Hamba hanya meraba tubuhnya yang dingin membeku untuk meyakinkan, apakah ia memang sudah meninggal. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, tawanan ini memang sudah mati. Bawa lampu itu kemari. Seseorang pun kemudian membawa sebuah lampu minyak mendekat. Dengan demikian, maka mayat itu menjadi semakin tampak jelas. Darah di kepalanya tuanku, desis seorang perwira. Anusapati pun melihat darah yang sudah membeku di kepala senapati itu. Ketika lampu minyak itu semakin dekat dengan titik-titik darah yang sudah menjadi kehitam-hitaman itu, maka Anusapati pun berdesis. Pasar beracun. Ya, desis beberapa orang hampir bersamaan. Mengerikan sekali. Sebuah pasar beracun telah menancap di ubun-ubun senapati itu, sehingga ia hampir tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ia hanya dapat menggeliat, kemudian terdiam untuk selama-lamanya. Ampun tuanku, berkata perwira yang bertanggung jawab atas penjagaan bilik itu. Hamba agaknya telah lengah, sehingga pembunuh itu sempat memanjat atap tanpa kami ketahui. Anusapati tidak menyahut. Sekilas dipandanginya wajah perwira itu. Namun kemudian katanya. Apa yang kau ketahui sebelum kau memasuki bilik ini? Kami mendengar suara seseorang terjatuh. Ketika kami masuk, kami melihat mayat itu sudah terbaring di tempat itu, tuanku. Anusapati menengadahkan kepalanya. Dilihatnya lubang di atas kepalanya. Agaknya seseorang telah membunuh tawanan itu dari lubang itu. Tetapi bahwa terdengar suara seseorang terjatuh itu telah menimbulkan dugaan bahwa orang yang berada di dalam bilik itu sedang berusaha untuk memanjat ke atas. Dengan demikian maka Anusapati mempunyai dugaan bahwa orang itu telah dipancing untuk memanjat. Sementara itu, kepalanya segera dibidik dengan sebuah pasar beracun. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni dan para panglima pun telah berdatangan. Ternyata sebagian besar dari mereka telah mengambil kesimpulan yang sama. Baiklah salah seorang melihat ke atas atap itu, berkata Mahisa Agni. Mungkin masih dapat dijumpai sesuatu yang akan dapat menjadi bahan mengurai masalah ini.
Demikianlah salah seorang dari para senapati yang ada di depan bilik itu pun segera meloncat memanjat dinding. Ketika ia sampai di atas atap, maka dilihatnya seutas tali yang besar masih terkapar di atas atap itu. Benar juga dugaan itu, berkata senapati itu di dalam hatinya. Ternyata orang itu telah dipancing untuk memanjat dan mencoba lari dari tahanan. Tetapi ketika ia sudah hampir mencapai atas rumah ini, maka kepalanya pun telah dikenai dengan sebuah pasir beracun sehingga ia mati seketika. Perlahan-lahan dan hati-hati ia merayap di dalam kegelapan memungut tali itu. Namun tiba-tiba ia pun terkejut bukan buatan ketika ia melihat lubang yang justru lebih besar di sebelah lubang di atas bilik itu. Dengan serta-merta ia mencoba menjenguk ke dalam. Dilihatnya dalam cahaya lampu, beberapa orang terbaring diam di dalam bilik sebelah dari bilik senapati yang tertawan itu. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke lubang yang sebelah sambil berkata, "Ampun tuanku. Hamba menemukan seutas tali yang besar. Namun lebih daripada itu, hamba melihat lubang yang besar di atas bilik sebelah." "Hi!" Anusapati menyahut dengan dada yang berdebaran. "Kau lihat lubang di bilik sebelah?" "Hamba tuanku. Karena hamba tergesa-gesa ingin menyampaikan kepada tuanku, hamba telah berteriak dari tempat ini. Hamba mohon ampun tuanku." Terasa dada Anusapati bergetar. Sejenak kemudian ia bergumam, "Kita lihat bilik sebelah." Mereka yang ada di dalam bilik itu pun segera menyibak ketika Anusapati melangkah keluar dan pergi ke bilik sebelah. Seorang prajurit telah berlari-lari mendahuluinya dan membuka pintu bilik itu. Demikian Anusapati melangkahkan kakinya memasuk bilik itu, dilihatnya beberapa sosok mayat terbaring membeku di atas lantai. Dengan tergesa-gesa Anusapati mendekati salah seorang dari mereka, dan langsung ditemukannya sebatang pasir di kepalanya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Sebuah pasir." Tetapi tidak tepat dia ubun-ubun. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Tentu orang ini tidak sempat dipancingnya. Pasir itu dilontarkan pada saat orang itu sedang tidur nyenyak." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tentu hanya sempat menggeliat. Tetapi tidak sempat berteriak. Mungkin masih dapat dijumpai sesuatu yang akan dapat menjadi bahan mengurai masalah ini. "Ya, Paman," berkata Anusapati kemudian. "Mereka masih tetap berbaring di lantai meskipun barangkali mereka masih juga menggeliat sebelum direnggut oleh maut. Ternyata letak mereka yang terbujur silang. Tetapi jika tidak demikian mereka pasti sempat berteriak atau salah seorang dari mereka terbangun oleh keributan yang dapat timbul. Namun agaknya hal itu tidak sempat terjadi." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Yang terjadi itu adalah pertanda bahwa yang mereka cari berkeliaran di dalam istana. Setidak-tidaknya kaki tangannya ada di dalam halaman istana. Dengan demikian, maka bahaya akan selalu mengancam hidup Anusapati selanjutnya. Kali ini mereka hanya berusaha menghilangkan jejak. Tetapi lain kali mereka akan berusaha langsung membunuh Anusapati dan orang-orang yang dekat dengan Maharaja itu. Anusapati yang menyaksikan para tawanan yang sudah meninggal itu dengan hati yang bergejolak, berdesis kepada Mahisa Agni. "Kita telah kehilangan sumber keterangan, Paman." "Ya. Agaknya terlampau sulit untuk mendapatkan gantinya. Semula, ketika aku melihat mayat senapati itu, aku masih mempunyai harapan bahwa salah seorang perwiranya akan dapat memberikan keterangan. Tetapi mereka pun telah terbunuh semuanya. Sedang kita tidak akan dapat mengharapkan apapun dari prajurit dan perwira rendahan." "Ya, tuanku. Persoalan ini akan merupakan persoalan yang akan tetap gelap untuk sementara. Mudah-mudahan kita menemukan cara lain untuk mengungkapkannya." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Aku berharap demikian Paman. Dan aku harap Paman sekarang juga pergi ke Bangsal. Aku ingin berbicara." Demikianlah maka Mahisa Agni pun mengikuti Anusapati memasuki bangsalnya. Ketika mereka duduk di ruang depan, maka Anusapati pun segera bertanya, "Apakah Pamanda menaruh kecurigaan kepada para penjaga?" "Aku belum dapat menyebutkan tuanku. Tetapi kita harus menyelidikinya. Namun yang pasti, mereka harus mendapat hukuman, setidak-tidaknya peringatan keras atas kelengahan mereka sehingga tawanan itu semuanya mati terbunuh." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya.
Kematian para tawanan itu adalah kehilangan yang besar baginya untuk mencari kesaksian atas rencana kekacauan yang sengaja ditimbulkan di Singasari. Namun, berkata Mahisa Agni selanjutnya, untuk membeberkan kesalahan itu seluruhnya kepada para penjaga, tentu saja kita tidak akan sampai hati. Baiklah Paman. Untuk sementara aku tidak akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Aku hanya akan memberikan peringatan keras dan pembatasan atas tugas mereka. Tetapi sudah barang tentu kita akan mencari siapakah sebenarnya pembunuh dari para tawanan itu. Jika kita menemukannya, maka kita akan mendapat ganti yang telah mati di dalam tahanan. Adalah demikian tuanku, meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Menemukan pembunuhnya itu adalah usaha yang memerlukan waktu dan ketekunan, kemudian menyimpan orang itu agar tidak mati terbunuh merupakan pekerjaan lain yang cukup berat dan sulit. Sedang kemudian memaksanya untuk berbicara itu pun akan memerlukan suatu cara tersendiri. Aku menyadari Paman. Tetapi aku harus melakukannya. Hamba tuanku. Tuanku memang harus melakukannya. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu. Sudah pernah terjadi hal yang serupa pada masa kekuasaan Sri Rajasa. Ketika tuanku harus berkelahi dan membinasakan Kiai Kisi, maka beberapa orang tawanan pun telah terbunuh pula di halaman ini. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku kira sumber perbuatan itu tidak berbeda. Tetapi kita memang memerlukan kesaksian yang meyakinkan untuk melontarkan tuduhan. Agaknya memang demikian tuanku. Baiklah Paman. Aku akan segera melakukan tindakan-tindakan yang perlu. Agaknya kekuatan itu tidak hanya akan terhenti sampai sekian. Mungkin, di saat mendatang mereka akan memilih sasaran yang lain. Bukan saja pemerintahan Singasari yang akan mereka kacaukan dengan tujuan yang lebih luas, tetapi mungkin sekali mereka akan langsung memotong pokok dari kekuasaan Singasari. Maksud tuanku, akan ditujukan langsung terhadap tuanku? Hanya ciri yang khusus sajalah dapat membedakan mereka. Ya Paman. Dan ada firasat padaku, bahwa demikianlah agaknya yang akan terjadi. Tuanku, jika demikian, tuanku memang harus berhati-hati. Tetapi bukan karena firasat itu tuanku kehilangan gairah di dalam pemerintahan. Tuanku pernah disebut sebagai kesatria putih, sehingga tuanku akan tetap memiliki jiwa kesatria putih itu untuk selanjutnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sudahlah tuanku, berkata Mahisa Agni kemudian. Hamba mohon diri. Jika tuanku memerlukan hamba, hamba akan segera menghadap. Karena peristiwa ini, jika berkenan di hati tuanku, hamba akan tinggal untuk sementara di Istana Singasari. Mungkin hamba dapat berbuat sesuatu untuk membantu menjernihkan kegelapan ini. Tentu Paman. Aku tidak pernah berkeberatan jika Paman memang ingin tinggal di Singasari. Agaknya Kediri sudah jadi semakin baik, dan tidak perlu terlampau langsung mendapat pengawasan. Terima kasih tuanku. Mungkin pada masa pemerintahan Ayahanda Sri Rajasa, Pamanda memang sengaja disingkirkan. Tetapi kini Pamanda justru aku perlukan. Bahkan menurut pertimbanganku, jika ada orang lain yang pantas menggantikan kedudukan Pamanda di Kediri, sebaiknya Pamanda tetap berada di Istana Singasari. Terima kasih tuanku. Tetapi biarlah untuk sementara hamba berada di Kediri. Hamba harus menahan pertumbuhan Kediri yang pesat. Bukan dari segi kemakmuran rakyatnya, tetapi untuk menahan agar tidak dinyalakan kembali dendam yang masih saja ada di antara para bangsawan. Hamba masih harus meyakinkan bahwa kesatuan yang sudah ada sekarang, yang telah dibangunkan oleh Sri Rajasa harus dipertahankan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, terserahlah menurut pertimbangan Paman. Namun sementara ini memang sebaiknya Paman tetap berada di Singasari. Demikiankah maka Mahisa Agni pun kemudian mohon diri dan kembali ke bangsalnya. Di sepanjang halaman, dilihatnya para prajurit sedang sibuk berbincang tentang kematian yang aneh itu. Ketika kemudian matahari terbit, berita tentang kematian itu tidak dapat dibatasi lagi. Dari mulut ke mulut, maka berita itu pun segera tersebar. Seluruh kota segera mendengar bahwa tawanan yang tertangkap oleh Maharaja Singasari itu sendiri, ternyata mati di dalam biliknya, hanya beberapa saat saja setelah Anusapati sendiri menengoknya ke dalam bilik itu. Kami tidak akan dapat ingkar lagi, bahwa kami pun akan tersentuh oleh kesalahan yang telah terjadi, berkata seorang prajurit yang sedang bertugas di regol bangsal Mahisa Agni.
Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, inilah yang sering disebut terantuk di tanah datar, terbentur di kekosongan. Apa maksudmu? Jin Hian dingin. Tidak ada hujan, tidak ada mendung di langit, tiba-tiba saja petir menyambar. Kita sama sekali tidak bermimpi akan mengalaminya. Tentu seluruh malam ini di seluruh halaman akan mengalami pemeriksaan yang keras. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun menjadi cemas, jika mereka harus ikut bertanggung jawab, karena halaman istana ternyata telah dimasuki oleh orang-orang yang sengaja akan membuat kekisruhan. Bahkan kekisruhan itu sudah terjadi, dan kekisruhan yang sangat merugikan. Berbeda dengan para prajurit yang menjadi cemas akan nasib masing-masing, karena mereka tidak akan dapat ingkar dari kesalahan, karena halaman istana telah dimasuki oleh orang yang ternyata telah membunuh para tawanan, maka Anusapati pun mencemaskan dirinya sendiri bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi justru karena ancaman orang lain atas dirinya. Kematian para tawanan itu memberikan kesadaran kepada Anusapati bahwa masih ada juga orang yang memiliki kemampuan yang tinggi yang tidak menyukainya, terbukti dengan pembunuhan itu. Pada suatu saat, selagi aku tidur dengan nyenyaknya, maka atap bilikkulah yang akan dilubanginya dan kepalakulah yang akan dilubangi pula dengan pasir beracun, berkata Anusapati di dalam hatinya. Sebenarnya Anusapati bukan seorang pengecut. Bahkan ia telah melakukan tindakan yang berdasarkan keberanian tiada taranya, yaitu menjadi salah seorang dari mereka yang disebut kesatria putih di antara beberapa orang yang lain. Yang dilakukannya sebagai kesatria putih adalah tindakan yang berani dan kadang-kadang sangat berbahaya. Namun, tiba-tiba ia kini merasa dirinya selalu dibayangi oleh maut. Anusapati tidak dapat ingkar, bahwa di dalam dirinya bergolak suatu perasaan bersalah atas kematian Sri Rajasa. Ia tidak dapat lari dari kenyataan bahwa tangannya yang memegang keris Empu Gandringlah yang telah membinasakan Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa. Sengaja atau tidak sengaja. Dan seolah-olah ia mendengar keris itu selalu berkidung tentang kematian. Seolah-olah keris yang pernah minum darah seseorang itu setiap kali menjadi haus. Oh! Anusapati yang duduk seorang diri di dalam biliknya menjadi ngeri mengenangkan semua itu. Kematian Tunggul Ametung, Empu Gandring sendiri, dan kemudian Sri Rajasa dan selalu terbayang tentang dirinya sendiri. Apakah namaku juga akan dipasang berderet dengan nama-nama yang lain itu? Termasuk Paman Sumekar dan Kebo Ijo, pertanyaan itu selalu melonjak di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa Anusapati lebih banyak dibayangi oleh perasaan bersalah daripada ketakutan itu sendiri. Dan kematian para tawanan itu seolah-olah merupakan peringatan kepadanya, bahwa sebenarnya lah masih ada kekuatan yang akan dapat membinasakannya, seperti ia menyingkirkan Sri Rajasa. Persetan! Anusapati itu menggeram. Aku bukan penakut. Aku tidak akan takut terhadap siapapun. Di sini aku adalah seorang maharaja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Di sini ada Pamanda Mahisa Agni. Bahkan Pamanda Witantra, Mahendra dan Kuda Sempana akan dapat melindungi aku dari segala tindakan pengecut. Di luar dan di dalam istana aku mempunyai kekuatan, yang berwujud prajurit-prajurit Singasari dan yang tidak nampak adalah orang-orang tua yang memiliki kelebihan itu. Namun demikian, jika Anusapati sempat memandang ke dirinya sendiri, sebenarnya lah ia selalu dicengkam oleh kecemasan itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat terlalu lama merenung di dalam biliknya. Hari itu ia menghadapi persoalan yang rumit. Yaitu kematian para tawanan itu. Dengan resmi Anusapati membicarakan masalah itu dengan para pembantunya. Para pemimpin Singasari di dalam olah pemerintahan, panglima dan senapati prajurit. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat menyatakan sikapnya dengan pasti menghadapi persoalan itu. Yang dapat mereka bicarakan di dalam paseban adalah sekedar sikap terhadap pada penjaga yang langsung mengawasi para tawanan itu, dan bagi mereka yang malam itu bertugas di halaman. Aku tidak dapat menghukum mereka, berkata Anusapati. Yang akan aku lakukan lewat panglima dari pasukan masing-masing yang sedang bertugas adalah peringatan yang keras. Jika hal yang serupa terjadi dalam bentuk apapun, maka barulah aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap mereka. Para panglima, senapati dan para pemimpin Singasari menundukkan kepalanya. Terasa betapa besar kemurahan hati Anusapati terhadap rakyatnya. Namun demikian, Anusapati tidak dapat menyembunyikan rasa cemasnya sehingga ia berkata, tetapi, pengampunan ini harus diartikan sebagai cambuk bagi mereka,
agar mereka lebih baik lagi berbuat bagi ketenangan halaman Istana Singasari yang mulai diraba oleh tangan yang hitam. Sekarang yang menjadi korban adalah tawanan-tawanan yang bagi kita sangat penting artinya itu, namun lain kali adalah para panglima, para pemimpin Singasari dan bahkan aku sendiri seperti pada saat meninggalnya Ayahanda Sri Rajasa. Dan Anusapati pun tidak dapat menyembunyikan suatu tuduhan. Tidak mustahil bahwa pembunuh dari para tawanan itu bukan seseorang yang memasuki halaman istana ini di malam hari dan berhasil mengelakkan diri dari pengawasan para penjaga. Tetapi orang itu adalah penghuni halaman ini sendiri. Hal yang serupa pernah terjadi beberapa saat yang lampau, ketika para prajurit yang mengemban tugas ke timur bersama aku membawa beberapa orang tawanan pula. Para pemimpin dan panglima mengangguk-anggukan kepalanya. Hal itu memang dapat saja terjadi. Betapa para pemimpin Singasari dan para panglima itu menunaikan tugasnya sebaik-baiknya, namun bahwa mereka tidak akan dapat dengan cermat mengetahui hati seorang yang ada di dalam halaman istana itu. Namun sebenarnya lah bahwa sebagian besar di antara mereka mempunyai arah pandangan yang serupa di dalam hal itu. Namun demikian Anusapati masih dapat menahan hatinya, sehingga ia tidak menjatuhkan tuduhan kepada seseorang. Tetapi ketika Paseban itu selesai, dan para panglima melakukan tugasnya masing-masing terhadap setiap orang di dalam pasukannya yang langsung atau tidak langsung terlibat di dalam kelengahan malam itu. Anusapati masih berbincang dengan Mahisa Agni di ruang dalam. "Apa kata Pamanda tentang Tohjaya?" bertanya Anusapati. "Hanya ciri yang khusus sajalah dapat membedakan mereka. Tuanku memang harus berhati-hati terhadapnya. Tampaknya ia pasrah diri dan menyesuaikan dengan keadaan. Tampaknya ia tidak lagi mempunyai banyak pamrih dan tingkah. Apakah tuanku menghubungkan namanya dengan peristiwa yang baru saja terjadi? Aku mencoba untuk tidak berbuat demikian. Tetapi di luar kehendakku sendiri, nama itu selalu hadir setiap kali aku membayangkan persoalan yang sedang aku hadapi sekarang. Dan kesimpulan yang akan tuanku ambil? Aku menyerahlah. Paman. Bagaimanapun juga aku mencurigainya. Aku tidak yakin bahwa tidak ada seorang pengikutnya yang dapat dibawanya berbuat sesuatu untuk kepentingan mereka. Ampun tuanku. Sebenarnya hamba pun berpendapat demikian. Karena itulah maka hamba katakan bahwa tuanku harus berhati-hati terhadap tuanku Tohjaya. Meskipun nampaknya ia patuh terhadap semua perintah dan peraturan yang tuanku jatuhkan, namun agaknya ia bukan seorang yang berhati lemah dan cepat luluh, apalagi ibundanya." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, "Baiklah Pamanda, karena itu aku mengharap Pamanda tinggal beberapa lama di halaman istana ini, sehingga dengan demikian Pamanda akan lebih mengenal apakah yang sebenarnya sedang bergejolak di istana Singasari sekarang ini. Dalam pada itu, tindakan yang paling lunak telah dikenakan terhadap para petugas yang malam itu berada di halaman. Mereka yang tidak langsung terlibat hanya sekedar mendapat peringatan. Sedang mereka yang saat itu bertugas menjaga para tawanan yang terbunuh itu pun mendapat peringatan yang keras. Jika mereka mengulangi kesalahan yang serupa, maka mereka akan mendapat hukuman yang cukup berat." Sejak peristiwa itu, Anusapati merasa selalu dibayangi oleh bahaya. Ia selalu merasa seakan-akan Sri Rajasa memandanginya dengan sikap yang tidak dimengerti. Kadang-kadang Sri Rajasa itu mengangguk-anggukan kepalanya kepadanya, namun kadang-kadang rasa-rasanya Sri Rajasa itu akan menerkamnya dengan penuh kemarahan. Dan dengan demikian setiap kali Tohjaya datang menghadapnya, hatinya pun menjadi berdebar-debar. Namun Tohjaya tidak pernah menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ia pun terkejut mendengar bahwa para tawanan yang berhasil ditangkap langsung oleh Anusapati itu terbunuh di bilik tawannya. "Sayang sekali," desahnya. "Jika mereka tetap hidup, maka tidak akan ada orang yang berprasangka terhadap orang lain yang tidak disukainya. Dengan kesaksiannya, maka akan dapat ditunjuk dengan tegas, siapakah yang bersalah. Kini sepeninggal para tawanan itu, maka setiap orang dapat dicurigai. Perbuatan mereka akan dapat menjadi sumber fitnah yang tidak ada habis-habisnya." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Kakanda Anusapati," berkata Tohjaya. "Apakah para prajurit yang tertawan itu tidak dapat memberikan kesaksian apa-apa?" "Tidak Adinda Tohjaya. Mereka hanya sekedar menjalankan perintah para perwira dengan janji yang menyenangkan. Tetapi mereka tidak mengetahui siapakah yang berdiri di belakang para perwira yang memberikan janji kepada mereka itu."
Tohjaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ampun Kakanda. Sebenarnya lah aku merasa ngeri mendengar hal itu terjadi. Di masa lampau, aku adalah saudara muda Kakanda yang paling bengal. Aku adalah anak yang sangat dimanjakan oleh ibunda, sehingga kadang-kadang aku berbuat sesuatu yang aneh dan tidak dapat dimengerti nalar. Aku pernah menantang Kakanda berkelahi. Bahkan pernah terjadi kita berkelahi di arena, meskipun mula-mula aku tidak mengetahui bahwa kesatria putih itu adalah Kakanda. Karena itu, kenakalanku di masa lampau memberikan kesan yang sangat tidak baik kepadaku. Apalagi di dalam keadaan serupa ini." "Sudahlah Tohjaya," berkata Anusapati. "Kita tidak akan saling menyalahkan, atau mencari sasaran kesalahan dari peristiwa ini. Tetapi kita akan berusaha untuk menemukan bukti, siapakah yang sebenarnya bersalah. Selebihnya kita tidak akan dapat berbuat apa." "Terima kasih Kakanda. Ternyata Kakanda adalah seorang maharaja yang berjiwa besar. Yang sebelumnya tidak aku bayangkan. Aku mengucapkan terima kasih, bahwa tidak ada kecurigaan atasku dan saudaraku seibu." Tohjaya berhenti sejenak, lalu, "Aku pun mohon, agar perbedaan darah keturunan yang mengalir pada diri kita masing-masing, karena kita berbeda ibu tidak menjadikan Kakanda memandang aku orang lain." "Tidak Adinda. Aku telah berusaha menyingkirkan perasaan itu sejak lama. Sejak Ayahanda Sri Rajasa masih memerintah. Kau tidak ada bedanya dengan adik-adikku yang lain. Yang seibu, maupun yang bukan seibu." Tohjaya menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Bahkan Anusapati terkejut ketika ia kemudian melihat air yang membasahi pipi Tohjaya. "Tohjaya," desis Anusapati. "Kenapa kau menangis?" "Ampun Kakanda. Aku merasa sangat terharu akan kemurahan hati Kakanda. Justru karena itu, aku akan mengabdikan diriku sepanjang umurku kepada Kakanda." "Baiklah Adinda. Tetapi Adinda adalah seorang laki-laki. Dan tidak sepantasnya seorang laki-laki menitikkan air mata. Aku tidak akan dapat menitikkan air mata meskipun seandainya aku dihukum picis di alun-alun. Tetapi justru karena Kakanda terlampau baik terhadap diriku yang sebenarnya pantas diusir dari halaman istana inilah, aku tidak dapat menahan air mataku lagi." "Kau sangat perasa. Sudahlah. Lupakanlah semuanya." Tohjaya pun kemudian mohon diri meninggalkan Kakandanya duduk termangu-mangu. Sepeninggal Tohjaya, maka Mahisa Wongatelenglah yang kemudian menghadap. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah Kakanda Tohjaya baru saja menghadap Kakanda?" "Ya. Adinda Tohjaya baru saja menghadap." Betapa lembut hatinya. Ketika ia mendengar aku melupakan semua kesalahan yang pernah dilakukannya, ia menjadi terharu dan menitikkan air mata. Mahisa Wongateleng mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kakanda Tohjaya menangis?" bertanya Anusapati. "Ya. Aneh," desisnya. "Memang terasa aneh. Tohjaya adalah seseorang yang keras dan bahkan agak kasar. Tetapi ternyata hatinya sangat mudah tersentuh." "Bukan itu Kakanda. Bukan kelembutan hati Kakanda Tohjaya yang kasar." Mahisa Wongateleng berhenti sejenak, lalu, "Aku tanpa sengaja bertemu dengan Kakanda Tohjaya di luar regol. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan suatu perasaan yang kalut, atau bahkan suatu persoalan yang dalam di hatinya. Wajahnya justru tampak segar dan bahkan aku mendengar ia tertawa di antara pengawalnya. Baru ketika ia melihatku, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi buram." Anusapati mengerutkan keningnya. "Bahwa aku mendengar suara tertawa. Di regol ia bertanya kepadaku apakah aku akan menghadap Kakanda. Apa saja yang dikatakannya? Semakin liar dan garang. Ia hanya bertanya apakah aku akan menghadap. Selebihnya tidak ada." Meskipun wajahnya menjadi buram, namun ia tetap seperti biasa. "Angkuh." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Sebaiknya kita berusaha menyingkirkan segala macam prasangka. Kita agaknya masih dibayangi oleh hubungan yang kurang baik dengan Adinda Tohjaya di masa lampau. Mungkin aku masih saja dibayangi oleh prasangka. Tetapi sebaiknya Kakanda berhati-hati terhadap Kakanda Tohjaya. Mudah-mudahan prasangka yang tidak berhasil aku singkirkan ini sekedar bayangan kecemasan yang tidak berarti apalagi kita."
Mahisa Wongateleng berhenti sejenak, lalu. Tetapi ampun, Kakanda. Apakah Kakanda tidak pernah menghubungkan kematian para tawanan itu dengan Kakanda Tohjaya? Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Terngiang juga kata Mahisa Agni bahwa ia harus berhati-hati terhadap Tohjaya. Namun baru saja ia melihat sikap yang meyakinkan dari adiknya itu. Apakah Tohjaya mengerti bahwa ia sebenarnya tidak ada hubungan darah sama sekali dengan aku? Pertanyaan itu selalu mengganggu hatinya. Namun melihat titik air mata di pipi Tohjaya, rasa-rasanya ia melihat betapa penyesalan yang dalam telah mencengkam hati adiknya itu. Meskipun demikian peringatan yang didengarnya dari Mahisa Wongateleng itu sama sekali tidak dapat diabaikan. Bahkan setiap kali peringatan itu selalu bergema bersama sikap pamandanya, Mahisa Agni. Kakanda, berkata Mahisa Wongateleng kemudian. Kedatanganku menghadap Kakanda sebenarnya adalah justru untuk mohon kepada Kakanda agar Kakanda lebih banyak memperhatikan Ibunda Ken Umang. Nampaknya Ibunda Ken Umang terlampau sering berada di luar bangsalnya dan berhubungan dengan para abdinya. Tanpa aku sadari, aku sering mengawasinya dari sela-sela regol yang memisahkan bagian istana itu dengan istana ini. Ternyata bahwa bagian yang terpisah itu terlampau memberinya keleluasaan berbuat jika mereka menghendaki. Adinda, Ibunda Ken Umang pun telah pernah menyatakan kesetiaannya kepadaku. Kakanda terlampau jujur menanggapi persoalan yang rumit ini. Menurut pengalaman, Kakanda, kita tidak akan dapat mempercayainya lagi. Jika suatu saat Kakanda melihat air mata di pelupuknya, maka Kakanda harus berhati-hati. Ada beberapa kemungkinan, apakah Kakanda Tohjaya benar-benar menyesal atau sekedar menyatakan dirinya seolah-olah menyesal. Mungkin akulah orang yang paling buruk hati. Tetapi rasa-rasanya jika Kakanda Tohjaya benar-benar menyesal di hadapan Kakanda Anusapati sekalipun, maka ia akan segera melupakannya dan melakukan perbuatan tercela itu lagi di hari mendatang. Anusapati menarik nafas. Katanya, aku akan berhati-hati Adinda. Aku akan mencoba melihat persoalan ini dengan hati yang bersih. Mahisa Wongateleng menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah Kakanda. Memang sebagai seorang maharaja, Kakanda harus melihat segala sesuatu dengan adil. Namun demikian kadang-kadang kita kehilangan pegangan untuk menyebut manakah yang adil dan manakah yang sekedar karena kebaikan hati sehingga kesalahan dapat dilupakan. Baiklah Adinda. Aku memang harus memperhatikan setiap segi. Tetapi peringatan Adinda merupakan bahan pertimbangan yang penting, karena apa yang kau katakan, sebenarnya lah aku juga melihatnya. Mahisa Wongateleng memandang Anusapati dengan berbagai macam perasaan yang agaknya tertahan di dalam dadanya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Kakanda, aku mohon diri. Setiap saat Kakanda dapat memanggil aku. Dan aku akan berbuat apa saja untuk kepentingan Kakanda dan tahta Singasari. Sepeninggal Mahisa Wongateleng, maka Anusapati pun mulai merenungi lagi keadaannya dan keadaan Singasari dalam keseluruhan. Memang banyak persoalan yang harus dipertimbangkan, terutama sikap yang sebenarnya dari Tohjaya. Siapa lagi yang melakukannya jika bukan Tohjaya, berkata Anusapati di dalam hati ketika terkilas bayangan kematian para tawanannya dan usaha mereka untuk mengacaukan pemerintahan di Singasari. Namun jika terbayang wajah Tohjaya yang buram dan bahkan kemudian air mata yang menitik di pelupuknya, rasa-rasanya hatinya menjadi luluh. Namun setiap kali terngiang kata-kata Mahisa Wongateleng. Namun demikian kita kadang-kadang kehilangan pegangan untuk menyebut, manakah yang adil dan manakah yang sekedar karena kebaikan hati sehingga kesalahan dapat dilupakan. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata kepada diri sendiri. Aku harus berbuat sebaik-baiknya, justru untuk keutuhan Singasari. Meskipun demikian, Anusapati tidak dapat ingkar bahwa hatinya memang terlalu lemah untuk bersikap. Keadaan di masa kanak-kanaknya ternyata masih tetap mempengaruhi jalan hidupnya dan sikapnya di dalam mengambil keputusan. Keraguan-raguan dan kadang-kadang hampir tidak berani menentukan apakah yang harus dilakukan. Tetapi lebih dari itu, ternyata Anusapati mulai dijalari oleh perasaan bersalah. Bagaimanapun juga, sebelum ayahanda Sri Rajasa terbunuh oleh keris Empu Gandring di tangannya, memang ada sepercik harapan bahwa Sri Rajasa itu akan mengalami kematian seperti yang sudah terjadi. Dan ia tidak dapat bersembunyi dari dirinya sendiri, sebenarnya lah ia melihat suatu keinginan di dalam hatinya untuk melakukannya seperti yang terjadi.
Dengan demikian, maka dalam hidupnya sehari-hari, Anusapati tidak dapat melepaskan dirinya lagi dari perasaan itu. Dalam pada itu, ternyata Tohjaya masih selalu menunjukkan sikap yang rendah hati. Ia tidak pernah berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Bahkan Tohjaya ternyata tenggelam ke dalam suatu kegemaran baru. Untuk melupakan persoalan yang dapat memberati hatinya sepeninggal ayahandanya, maka ia mulai tertarik dengan sabung ayam. Hampir setiap hari Tohjaya selalu menghabiskan waktunya di gelanggang sabung ayam. Bahkan kadang-kadang ia memanggil beberapa orang di sudut halaman belakang untuk menyabung ayam. Kegemaran menyabung ayam itu ternyata semakin menjauhkan Anusapati dari berbagai macam prasangka. Agaknya, menurut dugaan Mahisa Agni, Tohjaya benar-benar sudah melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi jika ia terlena dalam angan-angannya, Mahisa Agni yang terlalu sering berada di Singasari selalu memperingatkan, agar ia tetap berhati-hati menghadapi keadaan yang nampaknya sudah mereda. Apabila demikian, seakan-akan hati Anusapati menjadi tergugah kembali oleh perasaan yang sebenarnya tidak dikehendakinya sendiri. Yaitu perasaan bersalah. "Paman," berkata Anusapati ketika Mahisa Agni berada di Singasari. "Sebaiknya aku tidak selalu diganggu oleh perasaan yang tidak menentu. Seandainya ada juga dendam di hati Adinda Tohjaya, bagaimanakah caranya agar aku tidak selalu harus dikejar oleh kecemasan? Agar aku dapat tidur nyenyak." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ada semacam isyarat di dalam hatinya, bahwa Anusapati memang perlu merasa dirinya tidak lagi dikejar-kejar oleh kecemasan tanpa meninggalkan kewaspadaan. Selama ini Anusapati yang merasa tidak memperhatikan lagi persoalan yang menyangkut pemerintahan, namun dengan demikian ia justru meninggalkan kewaspadaan. Tetapi jika Mahisa Agni atau Mahisa Wongateleng memberinya peringatan, maka ia pun segera jatuh ke dalam kecemasan yang dalam. "Tuanku," berkata Mahisa Agni kemudian. "Baiklah tuanku memikirkan sebuah benteng yang paling baik tanpa menumbuhkan kecurigaan apapun bagi orang lain. Dengan demikian tuanku dapat tidur nyenyak tanpa berprasangka, tetapi tuanku pun akan dijauhkan dari kemungkinan yang paling pahit yang dapat terjadi." "Penjagaan yang kuat maksud paman?" "Kang. Begitu?" "Semacam itu, tetapi yang tidak semata-mata." Mahisa Agni memandang wajah Anusapati yang berkerut-merut seakan-akan ingin melihat tanggapan dari kata-katanya itu langsung ke dalam nurani. Tetapi untuk beberapa saat Anusapati justru terdiam dengan kepala yang tunduk. "Paman," katanya sejenak kemudian. "Apakah aku merasa perlu untuk berlindung? Sebenarnya lah bahwa aku telah pasrah. Jika yang pernah terjadi itu suatu tindakan yang dibenarkan sebagai lantaran datangnya hasil perbuatan Ayahanda Sri Rajasa, maka aku akan terbebas dari segala macam usaha pembalasan dendam. Namun apabila perbuatanku ini adalah perbuatan tidak dapat dibenarkan, maka tentu akan datang saatnya bahwa aku pun harus memetik hasil perbuatanku itu. Pembalasan itu tidak dapat terhindar dimanapun aku bersembunyi." "Tuanku benar," sahut Mahisa Agni. "Tetapi manusia dibenarkan untuk melakukan usaha. Usaha melindungi diri sendiri seperti usaha untuk mendapatkan sesuap nasi di ladang bagi para petani. Meskipun makan dan minum kita seakan-akan telah disediakan, namun jika kita diam menunggu, maka tidak akan ada sebutir padi pun yang akan jatuh ke pangkuan kita." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Aku mengerti paman. Jadi bagaimanakah sebaiknya menurut paman?" "Tuanku, sebagaimana kita ketahui, tawanan itu terbunuh di hadapan hidung para penjaganya. Kita dapat mengetahui apa sebabnya. Seperti kita dapat memasuki longkangan belakang bangsal yang dipergunakan oleh Ayahanda Sri Rajasa pada waktu itu." Anusapati masih mengangguk-anggukan kepalanya. "Karena itu tuanku," berkata Mahisa Agni seterusnya, "kita harus berusaha, agar hal yang serupa itu tidak akan dapat terjadi atas tuanku." "Apakah yang harus kita lakukan paman? Apakah di sekitar bangsal ini harus dibangun benteng yang tinggi?" Mahisa Agni memandang Anusapati sejenak, lalu sambil menggeleng ia berkata, "Tidak tuanku. Tuanku tidak sepatutnya membangun dinding yang tinggi di sekitar bangsal ini, sehingga terdapat beberapa lapis dinding batu di halaman. Jadi, apakah yang harus kita lakukan? Tuanku dapat membuat dinding serupa itu tanpa menumbuhkan kecurigaan. Tuanku dapat membangun sebuah kolam di sekitar bangsal ini,
Seakan-akan tuanku sengaja membuat bangsal tuanku menjadi sebuah bangsal sang dikelilingi oleh air, bunga-bunga dan binatang air di dalam kolam itu. Sejenak Anusapati merenung. Lalu katanya, "Maksud paman, bahwa aku sebaiknya membangun sebuah taman yang khusus di sekitar bangsal ini. Katakanlah, taman yang dikelilingi oleh sebuah kolam yang dalam?" Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Benar tuanku. Dengan kolam itu, maka bahaya yang dapat mendekati tuanku rasa-rasanya semakin berkurang. Tuanku akan dikelilingi oleh pengaman yang sulit ditembus. Sementara itu, jika benar-benar tuanku berada di dalam bahaya, maka rasa-rasanya bahaya itu telah jauh berkurang. Dengan kolam itu tuanku tidak perlu berprasangka lagi seperti yang selalu hamba sebut-sebut terhadap adinda tuanku, Tuanku Tohjaya. Ia tidak lagi berbuat sesuatu yang pantas menimbulkan prasangka. Aku rasa ia sudah menyesali semua tingkah lakunya. Mudah-mudahan. Tetapi seandainya dugaan itu keliru, maka tuanku tidak akan mudah diterkam oleh kelengahan." Anusapati merenung sejenak. Ia masih ragu-ragu menerima pendapat Mahisa Agni itu, akhirnya ia mengangguk kecil sambil berkata, "Baiklah paman. Tetapi aku tidak akan membangunnya sekaligus. Aku tidak mau menjadi seorang maharaja yang selalu dibayangi oleh kecurigaan dan apalagi ketakutan. Ilmu yang Pamanda berikan kepadaku merupakan salah satu benteng yang paling dapat aku banggakan dari semua alat pengaman yang ada di sekitarku. Para prajurit penjaga dan para pelayan dalam, rasa-rasanya masih belum merupakan imbangan yang pantas bagi kemurahan hati Pamanda." "Ah," desis Mahisa Agni. "Suatu ketika kita dapat lengah. Dan kita harus menjaga diri di dalam keadaan lengah sebelumnya hal itu terjadi. Baiklah. Mulai besok aku akan melakukan pesan itu. Tetapi perlahan-lahan." Seperti yang dikatakan, maka Anusapati pun mulai menaruh perhatian terhadap taman-taman di sekitarnya. Pohon-pohon bunga menjadi semakin rimbun. "Alangkah baiknya jika ada kolam di dekat gerumbul pohon soka itu," berkata Anusapati kepada seorang juru taman yang sedang menyiangi tanamannya. "Ampun tuanku," juru taman itu mendekat sambil merunduk. "Apakah tuanku menghendaki hamba membuat sebuah kolam kecil di sebelah gerumbul pohon soka itu?" "Buatlah. Jangan terlalu besar, tetapi jangan terlalu kecil. Kau dapat mengupah beberapa orang yang akan kau pekerjakan. Aku ingin kolam itu menyilang jalan samping bangsal ini. Dari sudut yang satu sampai sudut yang lain." "Oh, jadi kolam itu agak luas tuanku." "Ya. Aku ingin memelihara binatang air dan binatang darat di taman ini. Aku ingin dapat melihat taman dari dalam bangsal, sehingga aku tidak perlu pergi ke taman di sisi halaman itu." "Hamba tuanku. Jika memang itu yang tuanku kehendaki." Demikianlah maka di sisi bangsal Anusapati itu pun kemudian digali sebuah kolam buatan. Karena Anusapati menghendaki kolam itu dari sudut bangsal yang satu sampai ke sudut bangsal yang lain, maka beberapa orang pekerja telah melakukan penggalian itu. Beberapa orang senapati prajurit dan pimpinan pemerintahan sama sekali tidak berprasangka terhadap kolam itu. Apalagi kolam itu dibangun hanya sebelah dari bangsal itu, sehingga tidak menumbuhkan kecurigaan apapun. "Tuanku Anusapati memang penggemar taman sejak mudanya," berkata salah seorang senapati. "Selagi ia masih seorang pangeran pati, hampir segenap waktunya dihabiskan di taman. Sayang, bahwa salah seorang sahabatnya, pengalasan dari batil itu telah berkhianat. Menurut kawan-kawannya, pengalasan itu termasuk salah seorang yang seringkali mendapat pesan-pesan langsung jika tuanku Anusapati memerlukan perbaikan taman di halaman bangsalnya, atau menghendaki sebatang pohon bunga yang baru." Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, "Dan sekarang tuanku Anusapati mendapat kesempatan untuk memuaskan dirinya dengan taman yang akan dibangun di sebelah bangsal itu. Tetapi itu lebih baik daripada kesenangan yang lain. Lebih baik daripada tuanku Anusapati mengambil istri muda seperti Sri Rajasa, sehingga keturunannya akan merupakan ujung-ujung yang sulit dipertemukan." Demikianlah, maka para pekerja tidak saja menyiapkan sebuah kolam yang luas dan dalam. Tetapi mereka harus menggali sebuah parit untuk mengaliri kolam itu, karena tidak mungkin kolam seluas itu diisi dengan daun upih dari sumur di taman. Agaknya sampai sumur itu kering, kolam itu masih belum akan dapat penuh. Meskipun tampaknya Anusapati hanya membangun sebuah taman yang sederhana, namun ternyata memerlukan tenaga dan biaya yang cukup banyak.
Meskipun demikian Singasari yang besar itu sama sekali tidak akan terganggu oleh sebuah kolam yang seandainya mengelilingi seluruh halaman istana sekalipun. Selain para pekerja yang menggali kolam, maka beberapa orang juru taman telah menyiapkan sebuah taman yang baik. Agaknya mereka mengerti bahwa Anusapati senang terhadap bunga soka yang berwarna putih. Sebuah pohon kemuning telah ditanam di ujung kolam yang sedang disiapkan itu, sedang bunga ceplok piring susun yang berwarna kapas ditanam dekat di sudut bangsal. Ketika kolam itu sudah cukup luas dan pohon-pohon bunga yang ditanam di sekitarnya sudah mulai semi, maka air pun mulai dialirkan ke dalam kolam itu. Sebuah parit yang panjang telah digali dari luas halaman istana, menerobos di bawah dinding batu dengan jeruji pengaman, agar tidak seorang pun yang dapat memasuki halaman melalui parit di bawah dinding istana itu. Sepekan kemudian, maka kolam dan taman itu sudah dapat dilihat dalam keseluruhan. Tetapi beberapa batang pohon yang meskipun sudah semi tetapi masih belum tampak segar. Meskipun demikian taman itu sudah merupakan taman yang cantik. Mahisa Agni melihat taman yang mulai kelihatan hijau itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia memuji kebijaksanaan Anusapati sehingga kolam itu tidak semata-mata dibangun untuk melindungi bangsalnya. Apalagi Anusapati membangun kolam itu sedikit demi sedikit. Ketika taman itu benar-benar sudah menjadi segar dan air di kolam itu sudah tampak jernih, maka mulailah Anusapati mengumpulkan berjenis-jenis burung. Di waktu senggang, ia berjalan-jalan di taman yang sempit di sebelah kolam itu dengan anak dan permaisurinya. "Apakah hamba boleh mandi di kolam itu, ayahanda?" bertanya anak laki-lakinya. "Ah, tentu tidak," ibundanya lah yang menyahut. Meskipun tampaknya jernih, tetapi air kolam itu kotor. Air itu mengalir dari parit di luar halaman istana ini. Kita tidak tahu apa saja yang sudah masuk ke dalam air itu. Anak laki-lakinya yang bernama Ranggawuni itu memandang ayahandanya sejenak, seolah-olah ingin mendapat penjelasan dari kata-kata ibundanya. Tetapi sambil tersenyum Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari hari ke hari taman itu menjadi semakin banyak dihuni binatang kecil. Terutama burung berkicau. Sangkar yang bagus berserakan di tepi kolam. Apabila Anusapati berdiri di tepi kolam itu, maka ia pun mulai membayangkan, apakah jika kolam ini kelak telah penuh mengelilingi bangsalnya, benar-benar tidak mudah diseberangi. Meskipun kolam ini dalam, tetapi hampir setiap orang dapat berenang, sehingga dengan mudah akan dapat menyeberangi kolam itu. Tetapi para penjaga di 4 sudut bangsal ini akan segera dapat melihat gejolak air, berkata Anusapati kepada diri sendiri. Jauh lebih mudah daripada melihat seseorang yang merunduk di kegelapan, apabila di antara rumpun-rumpun bunga. Ketika Mahisa Agni datang menghadap, maka Anusapati pun bertanya. "Apakah menurut paman, kolam itu sudah cukup luas?" Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab. "Hamba tuanku. Agaknya kolam itu sudah cukup lebar dan dalam. Apabila kolam itu sudah melingkari bangsal tuanku." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun sebenarnya ia sendiri tidak menganggap bahwa kolam itu terlalu penting, namun ia tidak pernah mengabaikan pendapat Mahisa Agni karena ternyata sampai saat terakhir Mahisa Agni telah memberikan perlindungan yang tiada taranya. Apalagi kini Mahisa Agni sudah menjadi semakin tua, sehingga menurut penilaian Anusapati, pengalaman yang ada padanya, memang pantas untuk dihargai. Untuk beberapa saat lamanya Anusapati membiarkan kolam yang baru sebelah itu. Ternyata para penghuni istana yang lain pun sangat senang berjalan-jalan di pinggir kolam yang dipagari pohon-pohon bunga. Bahkan para prajurit yang bertugas, selalu meronda lewat sebelah kolam itu. Jika mereka kebetulan lewat, mereka pun berhenti sejenak sambil memandangi ikan-ikan emas yang besar di dalam kolam itu berenang di antara bunga teratai yang bertebaran. Tetapi ternyata untuk beberapa saat lamanya, Anusapati tidak melanjutkan pembuatan kolam itu. Agaknya ia telah melupakan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Karena sudah sekian lamanya tidak pernah terjadi sesuatu, maka ia tidak berniat lagi melanjutkan pembuatan kolam itu. Namun, Mahisa Agnilah yang agaknya tidak melupakannya. Bahkan ia pun telah memberanikan diri menyampaikan peringatan bahwa sebaiknya pembuatan kolam itu dilanjutkan. Anusapati memandang Mahisa Agni yang sudah tua itu dengan senyum yang menghiasi bibirnya. Katanya, "Paman adalah orang yang paling banyak berjasa kepadaku. Semua nasihat paman berguna bagiku, sehingga aku sampai pada kedudukanku yang sekarang.
Dengan demikian maka semua nasihat paman tentu aku hargai. Anusapati berhenti sejenak, lalu. Tetapi apakah paman tidak masih selalu dibayangi oleh pergolakan yang selalu terjadi di masa muda paman, sehingga paman harus menjadi sangat berhati-hati? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia kini memang sudah tua. Namun ia merasa bahwa firasatnya tidak menjadi susut. Karena itu maka katanya, Tuanku, mungkin hamba memang terlampau berhati-hati. Namun hamba masih memohon agar tuanku mendengarkan permohonanku kali ini. Bukan saja mengenai kolam yang mengelilingi bangsal tuanku, tetapi setiap hubungan dengan adinda tuanku Tohjaya. Anusapati tidak mau menyakiti hati Mahisa Agni. Maka katanya, baiklah paman. Aku akan selalu berhati-hati. Namun karena kesibukan yang lain, Anusapati tidak segera sempat melanjutkan pembuatan kolam itu. Setiap ia melihat air yang jernih dan bunga-bunga teratai, ia selalu teringat pesan pamannya. Namun jika ia melihat kedamaian di wajah air itu, seolah-olah ia tidak lagi ingin membuatnya lebih besar lagi. Dalam pada itu, Tohjaya masih saja tenggelam di dalam kesenangannya yang baru. Hampir setiap hari ia berada di lingkaran sabung ayam. Namun agaknya sabung ayam itu telah menarik Mahisa Agni. Ternyata kadang-kadang ia berada pula di lingkungan sabung ayam itu. Bahkan beberapa kali Mahisa Agni membawa ayam sabungan yang cukup baik ke arena. Tetapi Mahisa Agni tidak seorang diri. Ia mempunyai seorang kawan yang cakap memilih ayam aduan yang paling baik, yang bahkan sekali-kali dapat memenangkan pertandingan melawan ayam Tohjaya sekalipun. Namun agaknya Mahisa Agni tidak dapat memelihara hubungan baik dengan orang yang memiliki kemampuan memelihara ayam itu sehingga pada suatu saat Mahisa Agni menjadi sangat marah kepadanya justru selagi mereka berada di arena pertarungan. Kau jangan mencoba menipu aku, bentak Mahisa Agni. Ampun Tuan. Hamba tidak tahu maksud Tuan, jawab orang itu. Ayam yang kau bawa kemarin kepadaku sama sekali bukan ayam ini. Aku masih ingat jelas ketika aku menawarnya. Ayam itu sama sekali tidak mempunyai sehelai bulu pun yang berwarna kemerah-merahan. Apalagi ayam ini berdaun telinga putih dan bermata hitam kelam. Tetapi hamba tidak bohong Tuan. Sebaiknya Tuan mencobanya di arena. Jika ayam ini mengecewakan, biarlah hamba tidak mendapat uang harga ayam hamba itu. Aku tidak peduli apakah ayam ini baik atau buruk. Tetapi bahwa kau telah mencoba menipuku adalah perbuatan yang sangat disesalkan. Jika persoalannya bukan sekedar persoalan ayam, aku akan memilin kepalamu sampai lepas. Ampun, Tuan. Ampun. Mahisa Agni yang marah itu tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta ia melangkah meninggalkan arena itu sambil berkata, Maaf, Tuanku Tohjaya. Aku telah dikecewakan oleh orang ini. Kali ini hamba tidak akan ikut serta di dalam sabungan ini. Sepeninggal Mahisa Agni, Tohjayalah yang kemudian mendekati orang itu sambil berkata, Lihat ayammu. Sambil menyerahkan ayamnya orang itu berkata, Tuanku Mahisa Agni benar tidak dapat aku mengerti tabiatnya. Sudah agak lama hamba berhubungan tentang berbagai soal. Hamba adalah salah seorang dari mereka yang membuat kolam itu. Namun tiba-tiba saja Tuanku Mahisa Agni marah tanpa sebab. Jangan menyesal. Jika ayam itu memang baik, biarlah aku membelinya. Demikianlah sejak saat itu, orang itu menjadi orang yang dekat dengan Tohjaya di dalam sabungan ayam itu. Ternyata bahwa orang itu memang memiliki kemampuan memilih ayam aduan yang baik, sehingga setiap kali ia menjadi sangat dekat dengan Tohjaya di arena. Meskipun sudah beberapa lama orang itu tidak lagi melayani Mahisa Agni, namun setiap kali ia melihat Mahisa Agni, ia menjadi ketakutan dan bersembunyi. Apakah orang itu masih datang kemari Tuanku? Bertanya Mahisa Agni. Tohjaya tertawa sambil menjawab. Sudahlah Paman. Sebaiknya Paman tidak mendendamnya lagi. Orang itu sudah merasa bersalah, dan sekarang ia menjadi seorang kawan hamba di dalam arena sabungan. Oh! Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi jika melihat wajahnya, rasa-rasanya tangan hamba menjadi gatal. Akulah yang minta maaf atas kesalahannya Paman. Mahisa Agni tidak menyahut lagi. Disabarkannya hatinya. Dan apabila ia melihat orang itu lagi, maka ia hanya menggeretakkan giginya saja karena ternyata orang itu berada di bawah perlindungan Tohjaya.
Namun agaknya karena itu, Mahisa Agni menjadi semakin jarang datang ke arena, sehingga pada suatu saat, hanya sekali-kali saja ia menengoknya. Mahisa Agni tidak menyahut lagi. Disabarkannya hatinya. Dan apabila ia melihat orang itu lagi, maka ia hanya menggeretakkan giginya saja karena ternyata orang itu berada di bawah perlindungan Tohjaya. Namun dalam pada itu, orang yang sering datang membawa ayam kepadanya, yang kemudian melayani kebutuhan Tohjaya itu, itulah yang hampir setiap kali ada di arena. Sedikit demi sedikit kepercayaan Tohjaya tumbuh terhadap orang itu. Jika orang itu tidak datang ke arena pada saat sabungan ayam, Tohjaya selalu menunggunya dengan tidak sabar, karena setiap kali orang itu selalu membawa ayam yang baik. Tetapi dengan demikian, maka orang itu sering mendengar persoalan-persoalan yang dianggapnya janggal di dalam arena itu. Persoalan-persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan sabung ayam. Namun karena ia tidak berkepentingan, maka seolah-olah ia sama sekali tidak menghiraukan. Seperti Anusapati yang tidak berprasangka, maka Tohjaya pun sama sekali tidak berprasangka. Tohjaya bermimpi pun tidak bahwa orang yang selalu datang kepadanya membawa ayam sabung dengan pakaian yang kumal itu adalah bekas seorang pelayan dalam yang mengenal beberapa hal mengenai istana Tumapel dan kemudian Singasari. Orang itu adalah Kuda Sempana. Dan ternyata bahwa prajurit-prajurit yang tua sekalipun tidak dapat mengenalnya lagi karena sudah terlalu lama Kuda Sempana tidak memperlihatkan diri. Semula, ketika Mahisa Agni minta kepadanya untuk masuk ke dalam istana, hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi ternyata ia meyakinkan bahwa tidak seorang pun lagi yang dapat mengenalnya, apalagi dengan sengaja ia menyamarkan dirinya. Karena itulah, maka ketika ia berhasil mendapatkan perlindungan dari Tohjaya, ia menjadi semakin sering datang ke halaman istana, bukan saja di saat-saat ada sabungan ayam, tetapi juga di saat-saat lain. Dan karena kepercayaan Tohjaya menjadi semakin tebal terhadap orang itu, meskipun sekedar di dalam persoalan ayam aduan namun kadang-kadang Kuda Sempana sempat juga mendengar persoalan-persoalan yang mencurigakan, karena ternyata di antara mereka yang berkedok bersabung ayam itu adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai rencana tertentu terhadap pemerintahan Anusapati di Singasari. Ketika pada suatu saat, Mahisa Agni menjumpainya di tempat yang tersembunyi, maka Kuda Sempana menyampaikan apa yang dapat disadap dari sabungan ayam itu. Memang ada hal-hal yang mencurigakan Agni, berkata Kuda Sempana. Tetapi agaknya mereka memegang teguh rahasia hubungan mereka. Sekali-kali aku juga mendengar istilah-istilah yang aneh dan menumbuhkan prasangka, tetapi aku tidak tahu pasti, apakah sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Hati-hatilah, berkata Mahisa Agni. Sebaiknya kau tetap berada di sana. Cobalah mengetahui, siapakah yang paling berpengaruh di antara mereka, sehingga apabila mungkin salah seorang dari kita akan menjajakinya. Kuda Sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun kerja itu adalah kerja yang berbahaya, tetapi ia ingin juga melaksanakan. Sepintas teringat olehnya, adik seperguruannya yang sudah mati terbunuh oleh Sri Rajasa. Bukan saja nyawanya dikorbankan, tetapi juga namanya. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Pengorbanan bagi keyakinan memang cukup mahal. Demikianlah Kuda Sempana masih saja menjalankan kewajibannya menjadi orang yang semakin dipercaya oleh Tohjaya di dalam persoalan ayam sabungan. Namun kepercayaan Tohjaya benar-benar sangat terbatas. Tetapi ia jauh lebih baik daripada tanpa ada seorang pun yang berhasil mendekatinya. Mahisa Agni, berkata Kuda Sempana pada suatu ketika. Aku melihat sesuatu yang aneh hari ini. Aku tidak tahu pasti, tetapi ada firasat bahwa sesuatu akan terjadi di Istana Singasari. Apa yang dapat aku lakukan? Tuanku Anusapati adalah seseorang yang memiliki ilmu yang cukup meskipun belum setingkat dengan Sri Rajasa. Kita berharap bahwa apabila ia tekun, ia akan segera mencapainya. Karena itu, berilah ia peringatan untuk malam ini dan beberapa hari mendatang, agar ia sangat berhati-hati. Mungkin ada sesuatu akan terjadi menilik keadaan yang aku anggap dapat menimbulkan prasangka itu. Syukurlah jika tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebaiknya kita sangat berhati-hati menghadapi keadaan ini. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi atas Anusapati, sehingga karena itu maka katanya. Aku akan berusaha meyakinkan Tuanku Anusapati bahwa sesuatu akan dapat terjadi di malam-malam mendatang. Agaknya Tuanku Anusapati menjadi semakin terlena oleh keadaan yang hening selama ini.
Hari itu juga Mahisa Agni berusaha untuk menghadap Anusapati di bangsalnya. Meskipun kedatangannya agak mengganggu, namun Anusapati pun menerimanya juga, karena bagi Anusapati, Mahisa Agni adalah keluarganya terdekat. Tuanku, berkata Mahisa Agni kemudian. Hamba tidak dapat menyebutkan, apakah alasan hamba mohon kepada tuanku, tetapi hamba mengharap bahwa tuanku sudi mendengarkannya. Hatiku menjadi berdebar-debar paman, sahut Anusapati sambil tersenyum. Hamba mohon, agar tuanku sudi memperhatikannya meskipun barangkali hanya sekedar angan-angan seorang tua. Baik paman. Tetapi katakanlah. Barangkali kolam yang belum selesai itu? Atau soal yang lain? Tidak tuanku. Bukan persoalan kolam itu, meskipun hamba mohon agar kolam itu pada saatnya diselesaikan juga. Baiklah. Katakanlah persoalan yang lain dari persoalan kolam itu. Ampun tuanku. Sebenarnya lah hamba mendapat firasat, bahwa di saat-saat terakhir ini tuanku telah diancam bahaya. Seperti yang hamba katakan hamba tidak dapat mengatakan alasannya. Karena itu sebaiknya hamba menyebutnya sekedar firasat. Oh. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tuanku, yang hamba katakan kali ini agak lebih bersungguh-sungguh dari kecemasan hamba selama ini. Oh. Anusapati masih mengangguk-anggukan kepalanya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Baginya Anusapati hanya sekedar memberinya kepuasan saja. Tetapi pada wajahnya sama sekali tidak nampak kesungguhan dan apalagi kecemasan. Tuanku, berkata Mahisa Agni. Sebenarnya lah hamba menghargai sikap tuanku, bahwa tuanku tidak pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Juga kepada lawan-lawan tuanku. Barangkali memang hambalah yang terlalu mengada-ada. Tetapi bahwa kali ini sesungguhnya lah hamba memohon kepada tuanku untuk berhati-hati. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.